Kembali lagi di New Satria Mobil. Kali ini kita akan mereview Toyota Fortuner diesel VNT 2015. Seperti biasa kita akan mereview bagian interior, eksterior, kaki-kaki, kemudian bagian mesin. Oke, untuk masalah bodi, mobil ini menggunakan body kit dari TRD Sportivo. Ini tambah depannya seperti ini. Kemudian bagian fender depan sebelah kanan menggunakan body kit. Untuk di bagian kanan dan sisi kirinya ada footstep ya. Bagian sisi kanan dan kiri ada footstep. Yaitu, oh ya, di bagian atas ada roof rack rail kanan dan juga bagian kiri. Ini kita lanjut ke belakang. Ini di bagian belakang ya. Ini body kitnya sampai ke bagian belakang, ada untuk derek atau untuk anhang seperti ini, bisa dilepas seperti itu. Di bagian belakangnya seperti ini, ada ductile juga di bagian atas karena ini menggunakan body kit, ada ductile TRD Sportivo seperti ini di bagian belakang ya. Kita lanjut bagian sisi sebelah kirinya sama menggunakan body kit TRD ya, sama di sebelah kanannya ada footstepnya juga sebelah kiri ini. Ada roof rack railnya bagian kiri dan kanan. Ini di bagian depannya. Ada side mirror juga untuk melihat di bagian sisi kiri dan juga di bagian sisi depan mobil ya. Ada di bagian mesin depan. Untuk perlampuan mobil ini sudah upgrade menggunakan LED untuk headlampnya. Kemudian untuk setnya juga LED. Udah ada LED projectornya atau mini projector, mini proji seperti ini. Udah full lens. Di bagian bawahnya ada fog lamp, masih menggunakan fog lamp ya, untuk fog lamp. Sama di bagian sisi sebelah kanannya menggunakan mini projector. LED semuanya, fog lampnya masih menggunakan standar fog lamp. Untuk bagian belakang lampunya masih standar, masih menggunakan fog lamp semuanya, mulai dari lampu mundur, lampu rem, lampu sen juga masih menggunakan lampu fog lamp. Untuk bagian belakang juga ada kamera mundurnya, nanti kita kasih lihat bagian dalam. Oke, seperti itu. Kita lanjut bagian kaki-kaki. Kaki mobil ini menggunakan velg standar ring 17, ringnya menggunakan TRD atau velgnya menggunakan TRD. Untuk bannya kondisi masih ada kembangannya seperti ini. Untuk pengereman depan sudah menggunakan kaliper. Untuk di bagian belakang menggunakan velg standar ring 17 TRD, dan untuk bannya 90% sama. Untuk pengereman belakang masih menggunakan tromol ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian interior. Oke, dia untuk bagian interior dari Toyota Fortuner VNT. Ini dalamnya kita akan bahas mulai dari area kemudi dulu ya. Untuk sistem kuncinya masih menggunakan kunci standar seperti ini ya, sudah ada remote-nya juga, tidak bisa ditekuk seperti ini standar. Oke, kita langsung hidupkan aja ya tanpa berlama-lama. Oke, kita coba. Mengingat mobil ini matic, jadi harus injak rem dulu baru kita nyalakan. Oke, indikatornya nyala semua. Unitnya kita starter aja. Untuk kilometer mobil ini ada di angka 94.000 km plus service record dari Toyotanya. Untuk service recordnya masih berfungsi, masih bisa digunakan. Dan untuk speedometernya belum menggunakan digital ya, jadi masih full jarum jam seperti ini. Di bagian speedometernya jadi masih standar ya. Seperti itu. Kita mundur sedikit ke setir. Oke, untuk bagian setir ini sudah built-in dengan audio control ya, seperti ini. Jadi audio control di sebelah kiri ini untuk mengatur di bagian head unit, nanti kita jelaskan. Ini berubah-ubah. Dan di sebelah kanan hanya ada tombol display yang tersambung ke bagian atas head unitnya. Nah, seperti itu. Untuk mengatur jam, untuk mengatur jarak tempuh dan informasi terkait mobil ini. Seperti itu. Untuk bagian setir udah built-in dengan audio control. Dan juga udah ada SRS airbagnya di bagian setir dan juga di bagian penumpang depan sebelah kiri. Kita lanjut ke bagian spion. Untuk spion mobil ini sudah menggunakan spion retract ya, tombolnya ada kecil di sebelah sini
kita tekan sekali, tidak akan melipat, jadi masih berfungsi dengan baik ya, kanan dan juga bagian kirinya seperti itu. Nah seperti itu. Kemudian ada central lock dan juga tombol-tombol jendela di semua sisinya. Kita lanjut ke bagian head unit. Untuk head unit sudah menggunakan full touchscreen, kecil di bagian tengah ini aja. Saya rasa tadi ini bukan touchscreen, ternyata ini touchscreen ya. Untuk head unitnya bisa diatur juga melalui setir bagian sini seperti itu. Untuk di bagian atasnya ada display kecil untuk jam, kilometer, jarak tempuh, dan lain sebagainya terkait mobil ini. Sudah dilengkapi dengan kamera parkir atau kamera mundur ya, kita coba aja. Nah jadi ya, sudah ada kamera mundurnya di bagian belakang. Kemudian kita bergeser ke bawah. Untuk AC mobil ini sudah menggunakan digital, hanya ada pada bagian depannya seperti ini. Sudah menggunakan digital, double blower di belakang, tapi yang bagian depan aja yang sudah menggunakan digital. Kita bergeser ke bawah. Untuk transmisi mobil ini menggunakan transmisi otomatis. Jadi teman-teman yang pengen nyari diesel otomatis 2015 ini boleh langsung diambil. Untuk jok mobil ini masih menggunakan jok bawaan standar ya. Jadi joknya modelnya kulit seperti ini, warnanya coklat, jahitannya belum ada yang robek. Ya, seperti ini ya, belum ada yang jebol juga untuk jahitannya, sama di semua sisinya. Di bagian kemudi dan juga di bagian belakang nanti kita kasih lihat juga, ini warnanya coklat ya. Untuk di bagian door trimnya ada aksen kulit juga seperti ini, ada aksen kulitnya, dan di interiornya ada aksen blackwood panel di bagian pintu-pintunya, tadi di bagian door trim. Kemudian di bagian area head unit yang sama aja sih, di sini juga di bagian door trim aksen blackwoodnya. Di bagian depan pojok kiri ada side mirror untuk melihat bagian sisi kiri dan juga bagian sisi depan dari kap mesin kita ya, atau bumper depan seperti itu. Oke, saya rasa cukup dari bagian depan. Kita lanjut ke bagian tengah atau di bagian belakang. Oke, ini dia untuk di bagian belakangnya ya. Bagian belakangnya door trimnya sama kayak di depan, ada aksen kulitnya dan juga aksen blackwood panelnya. Untuk jok belakang sama kayak yang jok di depan, masih menggunakan kulit bawaan original standar seperti ini. Juga ada armrestnya, hanya ada armrest seperti ini, belum ada cup holder atau lain sebagainya. Bisa dilipat seperti itu. Untuk space kaki sama aja kayak Innova atau mobil-mobil lainnya ya, jadi masih lebar, masih bisa selonjor dikit, tidak terlalu luas, tidak terlalu sempit, jadi setengah-setengah ya, seperti itu. Untuk bagian tengahnya seperti ini, dan juga di bagian tengah atas untuk AC yang di belakang masih manual seperti ini ya, tombol geser seperti ini. Yang digital hanya AC bagian depan. Untuk AC nya independen, jadi untuk yang kalau misalnya depannya mati, yang belakang bisa nyala sendirian, independen ya, seperti ini untuk AC nya. Kemudian di bagian belakang juga ada multimedia monitor lipat seperti ini, kan. Nah, multimedia monitor seperti ini masih bisa berfungsi dengan baik. Ini bisa kita atur sendiri ya. Dan ini kita bisa atur seperti itu. Di bagian belakang ada multimedia monitornya. Kita tutup. Oke. Mungkin segitu aja ya untuk bagian belakang ini, tidak ada yang spesial. Hanya itu aja. Kita lanjut ke bagian bagasi. Oke, ini dia untuk bagian bagasi belakangnya seperti ini. Ada dua kursi yang bisa dilipat menyamping ke atas seperti ini contohnya. Jadi untuk di bagian bagasi lebih lebar lagi ya, seperti itu. Udah dilengkapi dengan toolkit dan juga first aid. Ini belakang masih ada, dan juga tool setnya di sebelah kiri pojok, jadi biar lebih rapi harga depannya. Seperti itu aja untuk di bagian belakang. Oh ya, udah ada AC nya, di bagian belakang juga ada AC nya. Sama di bagian belakang jok kulitnya seperti yang di bagian depan-depan ya, warna coklat, jahitannya juga masih dalam kondisi baik. Seperti itu. Oke, cukup aja. Oke, cukup untuk bagian bagasi. Kita lanjut ke bagian mesin. Oke, ini dia untuk bagian mesinnya seperti ini. Untuk spesifikasi mesinnya standar ada di 2000. Untuk spesifikasi mesinnya standar ada di 2500 cc diesel Matic seperti ini. Di bagian atas ini ada intercooler
yang menangkap langsung udara dari atas ya. Ini ada scope air scope di bagian kap mesin di atas, jadi udaranya langsung masuk ke bagian intercooler. Untuk masalah aki kelistrikan masih berfungsi dengan baik ya. Oke, ini untuk perkabelannya, dan itu relay dan juga ada sistemnya. Yuk kita bergeser lagi di bagian sebelah kanannya ya. Bagian sebelah kanannya, di bagian pipa-pipa dan kabel-kabelnya, dan juga manajemen listrikan dan lain sebagainya seperti ini. Oke, mungkin saya rasa cukup ya untuk membahas bagian mesin. Oke, mungkin cukup sekian review kita mengenai Toyota Fortuner 2015 diesel VNT. Bila mana teman-teman ingin melihat mobil ini secara langsung, bisa langsung berkunjung ke New Satria Mobil di Jalan Raya Jemur Sari nomor 311. Bila mana ada pertanyaan juga bisa langsung tulis komentar di bawah atau hubungi di deskripsi ya, nomor kami di deskripsi. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih dan sampai jumpa.